Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu tercinta? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan jasmani serta ketenangan hati. Hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak sekalian, terutama yang sudah berusia 50-60 tahun ke atas, untuk merenung sejenak. Pernahkah Anda merasa lebih cepat lelah, gairah mulai menurun, atau bahkan merasa seperti kehilangan kehangatan dalam hubungan dengan istri? Sebagai dokter yang telah 15 tahun mendampingi para lansia, saya sering mendengar keluhan serupa. Dan yang mengejutkan, seringkali jawabannya bukan terletak pada obat mahal atau jamu kuat, melainkan pada satu hal yang sederhana: air putih. Ya, hanya dari cara minum air yang benar, Bapak bisa membuka kembali pintu vitalitas dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Banyak pria lansia datang ke saya dengan wajah cemas mata, letih dan suara yang mulai pelan. Mereka bertanya, "Dok, saya ingin tetap kuat. Saya ingin tetap membahagiakan istri saya. Tapi, kenapa saya cepat capek? Kenapa gairah saya hilang begitu saja?" Sebagian dari mereka sudah mencoba berbagai suplemen jamu, bahkan terapi hormon. Namun, hasilnya nihil. Yang sering luput dari perhatian adalah hal paling sederhana. Mereka tidak sadar bahwa tubuh mereka haus, bukan hanya haus cinta, tapi juga haus air. Dalam dunia medis, kami menyebut ini dehidrasi kronis ringan. Terlihat sepele, tapi sangat memengaruhi energi, mood, kekuatan otot, hingga kemampuan ereksi. Sayangnya, banyak pria berpikir bahwa mereka hanya sedang menua. Padahal bukan itu masalahnya. Bukan usia yang melemahkan Anda, tapi kebiasaan yang diam-diam menguras kekuatan Anda setiap hari. Dan hari ini kita akan bongkar satu persatu, dimulai dari air putih. Tahukah Bapak bahwa kemampuan ereksi bukan hanya tentang hormon atau otot? Dalam ilmu kedokteran ereksi disebut sebagai peristiwa hidraulik. Artinya, kekuatan ereksi sangat bergantung pada kelancaran aliran darah. Ketika aliran darah lancar, oksigen dan nutrisi bisa mencapai organ vital dengan optimal. Tapi, bila darah kental aliran melambat dan pembuluh darah tersumbat, maka ereksi pun jadi lemah, tidak tahan lama atau cepat hilang. Lalu, apa penyebab darah menjadi kental dan lambat? Jawabannya sederhana, kekurangan air putih. Darah kita, Pak, sekitar 50-60% terdiri dari air. Saat tubuh dehidrasi, darah menjadi lebih pekat. Jantung harus bekerja ekstra. Aliran menuju organ-organ penting, termasuk organ kejantanan, jadi terganggu. Tubuh mungkin masih hidup, tapi tidak lagi bergairah. Saya sering melihat pria usia 60-an yang merasa kehilangan kepercayaan diri hanya karena aliran darahnya tersendat oleh kebiasaan kecil malas minum air. Tapi, begitu mereka mulai minum air dengan cara yang benar, tubuh mereka perlahan pulih. Mereka merasa lebih segar, lebih ringan, lebih kuat, bahkan lebih percaya diri saat mendekati istri. Subhanallah, tubuh ciptaan Allah begitu luar biasa. Ia hanya meminta satu hal kecil, cukupi cairan dengan baik. Jadi, sebelum kita bicara soal vitamin jamu atau terapi, mari kita perbaiki fondasi utama vitalitas pria, yaitu air dan aliran darah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selain mengganggu aliran darah, dehidrasi juga memiliki dampak yang lebih dalam, yaitu mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon testosteron yang menjadi bahan bakar utama bagi pria. Testosteron adalah hormon yang menentukan gairah, kekuatan, otot, energi harian, bahkan suasana hati seorang pria. Tapi tahukah
Bapak bahwa hanya karena kekurangan air kadar hormon ini bisa turun secara drastis ketika tubuh dehidrasi otak kita masuk ke mode bertahan hidup. Fungsi-fungsi yang dianggap tidak mendesak seperti sistem reproduksi akan dipinggirkan. Fokus utama tubuh adalah menjaga tekanan darah dan suhu. Akibatnya, produksi testosteron diperlambat. Yang lebih mengkhawatirkan, dehidrasi juga memicu peningkatan kortisol, hormon stres. Dan dalam tubuh pria, ada hubungan seperti jungkat-jungkit. Saat kortisol naik, testosteron otomatis turun. Inilah sebabnya kenapa banyak pria usia 50-60 tahun mudah marah, cepat cemas, sulit tidur, dan merasa gairah hilang tanpa sebab. Padahal, akar masalahnya bukan pada usia, tapi karena tubuh diam-diam berteriak, "Aku haus, tolong beri aku air." Saya pernah menangani seorang pasien dari Pekalongan. Ia berkata, "Dulu saya pikir saya sudah tua, tapi ternyata saya hanya kurang minum." Setelah memperbaiki pola hidrasi, ia merasa lebih tenang, lebih semangat, dan bahkan lebih sayang pada istrinya. Bapak sekalian, tubuh kita adalah amanah dari Allah. Jika kita rawat dengan cinta dan perhatian, bahkan dari segelas air putih yang tulus, maka Allah akan bukakan kembali pintu kekuatan dan keharmonisan. Jangan tunggu kering baru minum. Mulailah dari sekarang, minumlah dengan niat menjaga nikmatnya. Bapak yang saya muliakan, gairah bukan hanya soal fisik. Ia adalah bahasa cinta, bahasa kehadiran, bahasa bahwa saya masih ingin membahagiakanmu meski usia tak lagi muda. Sayangnya, ketika tubuh mulai lemah, gairah menurun, dan komunikasi memburuk, banyak pria merasa kehilangan jati diri. Mereka menarik diri dari istri, merasa tak layak, tak sanggup lagi memberi. Padahal, istri tidak mencari kesempurnaan, ia mencari kehangatan. Saya pernah merawat seorang pasien lansia yang berkata dengan mata berkaca, "Saya rindu saat istri saya tersenyum karena saya, tapi sekarang saya merasa kosong tak berarti." Kalimat itu menyayat hati saya, karena saya tahu bukan dia yang berubah, tapi cara dia memperlakukan tubuhnya yang terabaikan dan yang menyentuh. Hanya dengan memperbaiki kebiasaan, minum air putih, pria ini mulai bangkit kembali. Ia tidur lebih nyenyak, bangun dengan lebih segar, dan yang paling penting, ia kembali hadir dalam pelukan istrinya. Saudaraku, kesehatan seksual halal di usia senja bukan hal tabu. Itu adalah bagian dari menjaga amanah pernikahan yang Allah ridai. Maka, jangan malu jika tubuh meminta perhatian, karena saat kita menjaga tubuh dengan kasih sayang, Allah menjaga hubungan kita dengan penuh rahmat. Bapak yang dirahmati Allah, banyak orang mengira yang penting minum air putih cukup. Tapi dalam dunia medis dan juga dalam hikmah pengobatan tradisional, cara kita minum air sama pentingnya dengan jumlahnya. Tubuh manusia bukan ember. Ia tidak bisa disiram sekaligus. Ia bekerja dengan ritme penuh hikmah dan keseimbangan. Berikut ini 6 cara minum air yang benar, terutama untuk bapak-bapak yang ingin memulihkan kembali kekuatan dan keharmonisan. 1. Minumlah perlahan, jangan sekaligus. Jangan biasakan menenggak 1 gelas besar dalam 1 tegukan. Tubuh hanya bisa menyerap air sedikit demi sedikit. Jika dipaksa banyak sekaligus, sisanya akan langsung dibuang. Minumlah dalam tegukan kecil berkala sepanjang hari. 2. Minumlah sambil duduk, jangan berdiri. Saat kita duduk, tubuh lebih rileks, aliran darah lebih stabil. Ginjal dan sistem pencernaan juga bekerja lebih optimal. Ini bukan mitos orang tua, zaman dulu ini didukung oleh sains modern. 3. Campurkan dengan air liur terlebih dahulu. Jangan langsung telan. Tahan sebentar di mulut, biarkan bercampur dengan air liur.
karena air liur mengandung enzim pencernaan yang mempersiapkan sistem cerna bekerja lebih baik. Ini adalah prinsip dari pengobatan Ayurveda, kini diakui banyak ahli gizi modern. 4. Hindari air dingin berlebihan. Memang terasa segar, tapi air terlalu dingin membuat pencernaan melambat dan tubuh harus mengeluarkan energi tambahan hanya untuk menghangatkannya. Lebih baik pilih air hangat atau suhu ruangan. 5. Jangan minum terlalu dekat waktu tidur. Minum terlalu malam bisa membuat kita sering terbangun ke kamar mandi. Tidur yang terganggu. Produksi hormon testosteron ikut terganggu. Testosteron paling banyak diproduksi saat tidur nyenyak 6. Jangan minum terlalu dekat waktu makan besar atau setelah makan buah berair. Air bisa mengencerkan enzim pencernaan. Perut terasa begah. Buah seperti semangka jeruk sudah mengandung banyak air. Jangan langsung minum setelah itu. Bapak sekalian, minum air dengan benar bukan hanya soal kesehatan jasmani, tetapi juga tentang menghormati tubuh, ciptaan Allah yang agung. Mulailah dari hari ini, minum perlahan duduk dan niatkan sebagai ibadah menjaga amanah. Setelah memahami cara minum yang benar, pertanyaan yang sering muncul adalah, jadi saya harus minum berapa liter per hari? Dok, jawabannya tidak mutlak. Kebutuhan cairan bisa berbeda, tergantung usia, berat badan, aktivitas, dan kondisi medis. Namun, secara umum, pria dewasa usia 50 tahun ke atas disarankan minum sekitar 25 hingga 3 liter air per hari atau setara 10-12 gelas. Tapi ingat, bukan hanya soal jumlah, waktu minum juga sangat penting. Penuhi kebutuhan cairan di pagi, siang, dan sore hari. Kurangi konsumsi air setelah pukul 8 malam agar tidur tidak terganggu. Lalu, bagaimana cara kita tahu apakah tubuh kita cukup cairan atau tidak? Cara paling sederhana adalah melihat warna urin. Jika warnanya kuning pucat, artinya hidrasi Anda baik. Jika urin berwarna kuning gelap atau oranye, tubuh Anda kekurangan cairan. Jika terlalu bening terus-menerus, bisa jadi Anda malah minum berlebihan. Ini juga tidak baik. Tanda lain dari tubuh yang kekurangan air antara lain, mudah lelah, pusing, ringan mulut kering, sulit konsentrasi, gairah menurun tanpa sebab jelas. Maka Bapak, mulailah perhatikan sinyal dari tubuh, karena tubuh kita selalu memberitahu, asal kita mau mendengarkan. Beberapa waktu lalu, saya menerima pasien lansia bernama Pak Hashim, usia 68 tahun, dari Semarang. Ia datang dengan mata teduh, tapi penuh kegelisahan. Dok, saya takut tidak bisa lagi membahagiakan istri saya seperti dulu. Istrinya Bu Rani masih berusia 42 tahun, energik dan ceria. Tapi Pak Hashim mulai merasa dirinya tertinggal. Cepat capek, gairah menurun, bahkan merasa seperti bukan lelaki seutuhnya lagi. Beliau sudah mencoba vitamin madu suplemen herbal, namun hasilnya tidak bertahan lama. Sampai akhirnya saya tanya satu hal, Pak. Hari ini sudah minum air berapa gelas? Beliau tertawa, kecil, malu-malu. Paling cuma 2 gelas, Dok. Saya memang jarang haus. Itulah titik baliknya. Saya bimbing beliau untuk memperbaiki cara minum air perlahan, duduk cukup jumlah dan tepat waktu. Tidak ada obat mahal, tidak ada resep rumit, hanya segelas air, tapi diminum dengan sadar. 3 minggu kemudian, beliau kembali. Tersenyum. Wajahnya lebih segar. Dan yang membuat hati saya tersentuh, beliau berkata, Bu dokter, istri saya bilang sekarang saya lebih hangat, lebih hadir. Bukan hanya di rumah, tapi juga di hatinya. Masya Allah. Air yang dulunya dianggap sepele, ternyata bisa menjadi pintu perubahan besar. Bukan hanya untuk tubuh,
tapi juga untuk hubungan halal yang dirahmati Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah kesehatan bukan hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap pasangan keluarga dan tentu Sang Pencipta. Tubuh ini adalah amanah, dan air meskipun tampak sederhana adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. QS Al-Anbiya 30. Maka, ketika kita menyepelekan air, sebenarnya kita sedang menyepelekan sumber kehidupan yang telah Allah percayakan. Sebaliknya, saat kita mulai minum dengan sadar, dengan adab, dengan niat menjaga tubuh karena Allah, itu bukan lagi sekadar kebiasaan, itu ibadah. Dan ketika tubuh sehat, hormon seimbang, jiwa tenang, kita pun bisa lebih hadir sebagai suami yang penuh kasih lembut dan membahagiakan. Hubungan halal pun kembali hangat. Doa dan cinta pun lebih mudah mengalir. Saudaraku, jangan tunggu lemah baru berubah. Jangan tunggu sakit baru bersyukur. Mulailah dari satu tegukan hari ini. Karena segelas air yang ikhlas bisa menjadi awal dari hidup yang lebih penuh cinta dan keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita telah belajar bahwa kekuatan seorang pria bukan hanya di otot atau usia, tetapi pada caranya menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Air putih yang sering dianggap remeh ternyata bisa menjadi sumber pemulihan bagi vitalitas gairah, bahkan keharmonisan rumah tangga. Bukan karena air itu ajaib, tapi karena saat Bapak mulai memperlakukannya dengan benar, duduk perlahan dengan niat yang baik, Allah bukakan jalan-jalan kebaikan lainnya. Bagi Bapak yang selama ini merasa kehilangan gairah, yang merasa tidur tidak nyenyak, hubungan mulai dingin, atau merasa tidak bisa membahagiakan istri seperti dulu, saya ingin katakan dengan penuh cinta, belum terlambat, masih ada harapan. Mulailah dari hal kecil, dari perubahan sederhana. 1 gelas air putih di pagi hari. Teguhkan pelan sambil duduk. Lalu niatkan, saya minum ini untuk menjaga amanah Allah, untuk hadir lebih utuh sebagai suami. Karena terkadang keajaiban itu tidak datang dari klinik mahal, tetapi dari niat tulus dan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Silakan tulis di kolom komentar, mulai hari ini saya akan minum dengan sadar. Saya ingin tahu siapa saja di antara Bapak yang siap berubah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Karena siapa tahu, 1 gelas air dari video ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.